warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Sikael Jumu'ah, Prodi Akuntansi 2019. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haji Aiko Maria, Insinyur MS, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Kepada Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSI PNM CHRA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada Ibu Dr. Haji Wina Rosbina, SEMM CPM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada Ibu Maria Luciana, SEMM, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Kepada Bapak Hendri Maulana, SMM AK CTA ACPA, selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam membimbing laporan magang ini. Saya akan mempresentasikan laporan magang saya selama magang di Yayasan Amal Abadi. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Yayasan Amal Abadi. Di sini ada daftar isi, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan bab 6 refleksi diri. Di sini ada bab 1 pendahuluan latar belakang. Pendahuluan latar belakang. Menerapkan sistem akuntansi dalam suatu perusahaan atau yayasan untuk mengelola semua fungsi operasional dan non-operasional sangatlah penting. Dengan diterapkannya sistem akuntansi perusahaan, diharapkan semua kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar, terutama yang berkaitan erat dengan kecepatan arus kas. Hampir setiap transaksi keuangan selalu mempengaruhi saldo kas. Karena mudahnya penyelewengan kas, diperlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memastikan bahwa pengenalan dan penggunaan kas benar-benar digunakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan. Menerapkan sistem akuntansi pengeluaran kas yang baik untuk yayasan memiliki beberapa manfaat penting. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan efisiensi biaya perseroan, mencegah penyalahgunaan kas, penipuan, dan penyelewengan, serta membantu perseroan memprediksi jumlah anggaran kas yang harus tersedia untuk operasional perseroan di periode mendatang. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana produser yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas. Yang kedua, untuk mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui catatan akuntansi apa saja yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas. Bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pengelolaan, dan penyajian informasi, transaksi, dan peristiwa yang berkaitan dengan ekonomi sedemikian rupa sehingga mereka yang menggunakan dapat dengan mudah memahaminya untuk pengambilan keputusan dan tujuan lainnya. Menurut Rudianto, menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan. Berikutnya bersumber dari Warren et al. 2014, akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas adalah kegiatan transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas perusahaan. Dari pemesanan, penerimaan, penyetujui faktur pemasok sampai pembayaran transaksi. Terdapat dua sistem pokok dalam sistem akuntansi pengeluaran kas, yaitu yang pertama adalah sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, dan yang kedua adalah sistem akuntansi pengeluaran kas dengan kas kecil. Bab 3, yaitu profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi dan aktivitas magang. Sejarah berdirinya Yayasan Amal Abadi. Di bawah naungan Yayasan Amal Abadi telah kokoh berdiri lembaga sosial yang bernamakan Ready Agent of Change. Ready Agent of Change atau AOC yang mengartikan relawan siap membantu perubahan, yang bertujuan melayani, bermanfaat, dan berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
pengembangan bidang sosial yang dilakukan yayasan akhirnya memilih Ready Agent of Change atau WAC yang terdiri dari Ready Berbagi, Ready Pakar Keluarga, Ready Beda, Ready Edu, Ready Akademi, Ready Balat Rumah, Ready Advokasi, Ready Balacai, Ready Mengenai, Ready Kopdai. Yayasan Amal Abadi didirikan pada tahun 2010, dipimpin oleh Teddy Setiadi, SIKOM. Yayasan Amal Abadi adalah relawan yang hadir untuk memberikan perubahan pada dirinya dan masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Manusia pada dasarnya harus senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Proses perubahan tersebut membutuhkan konsistensi dalam menjaga komitmen diri dalam keterikatan dengan Tuhannya, berpartisipasi dalam kebermanfaatan dan berkontribusi untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara. Yayasan dalam melakukan aktivitas kegiatannya berkantor di Jalan Jatiwangi Raya No. 89. Yaitu di sini ada visi dan misi Yayasan Amal Abadi. Yayasan Amal Abadi berkomitmen menjalankan amanat humanity dengan membantu meringankan penderitaan sesama yang membutuhkan dalam bidang kemanusiaan, sosial, pendidikan, dan lingkungan atau komunitas untuk mencapai dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Adapun misi dari Yayasan Amal Abadi yaitu 1. Mendukung program-program pencerdasan bangsa yang berkarakter dan memiliki keterampilan menjalankan usaha properti. 2. Mendukung peningkatan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia melalui program kerja kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir yaitu meringankan beban masyarakat. Aktivitas magang penulis melaksanakan kegiatan magang pada bagian keuangan dan administrasi Yayasan Amal Abadi. Kegiatan magang ini berdurasi 480 jam atau selama 3 bulan dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kegiatan utama yang penulis lakukan di bagian keuangan dan administrasi ini adalah merapikan bukti transaksi dan memastikan semua keperluan untuk membuat laporan keuangan terpenuhi. Penulis tidak mengerjakan semua bagian dalam proses pembuatan keuangan dikarenakan ada beberapa dokumen yang dirahasiakan dan hanya pegawai yang boleh mengetahuinya. Dengan demikian penulis mendapatkan ilmu yang baru yaitu pengalaman kerja dan berinteraksi dengan dunia kerja di Yayasan Amal Abadi dengan cara ikut membantu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mengenai pekerjaan yang diserahkan kepada penulis. Selanjutnya yaitu bab 4. Analisis. Berdasarkan analisis dan keterangan tentang produser akuntansi khususnya mengenai sistem pengeluaran kas yang terjadi Yayasan Amal Abadi, maka penulis mengemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan produser pengeluaran kas yang terjadi pada yayasan ini. Pada prinsipnya, setiap pengeluaran kas harus melalui staf perusahaan, kecuali dalam hal pengeluaran yang bersifat emergensi yang diterima di luar jam kerja. Kegiatan pengeluaran kas pada Yayasan Amal Abadi dilakukan oleh beberapa unit yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu unit budgeting yang bertugas mengecek ketersediaan anggaran, unit accounting yang bertugas menginput voucher pengeluaran kas ke sistem analisis dan program development SAP, Vice President of Accounting dan Budgeting atau FAC yang bertugas mengotoritas voucher. Unit research bertugas memisahkan antara voucher yang pembayarannya dilakukan dengan transfer dan dilakukan dengan nota pembayaran atau kas, dan staf yang bertugas mengeluarkan slip pembayaran. Setiap staf keuangan perusahaan mengeluarkan slip pembayaran harus sesuai berdasarkan voucher yang telah divalidasi unit research. Staf keuangan juga diharuskan menyiapkan form tanda terima yang ditandatangani oleh staf unit spesifikasi teknis UST yang mengajukan voucher. UST adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas usulan user, mengusulkan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, melaksanakan serta melaporkan realisasinya. Staf keuangan harus mencatat dan melaporkan setiap pengeluaran tunai atau giro dari kas yayasan pada hari yang sama. Prosedur dan flowchart atas pengeluaran kas secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unit budgeting, ada beberapa unit budgeting. Yang pertama yaitu menerima voucher dari UST, klasifikasi voucher berdasarkan jenis pembayarannya,
3. Mengecek ketersediaan anggaran dengan menggunakan Microsoft Excel. 4. Jika anggaran tersedia, voucher diverifikasi oleh unit anggaran. Jika anggaran tidak tersedia, maka akan dilakukan prosedur pergeseran anggaran. 5. Menginput voucher menggunakan Microsoft Excel. 6. Voucher diotorisasi oleh pejabat unit budgeting. 7. Mengirim voucher terkait semua pembayaran biasa dan kontrak ke unit pajak menggunakan sistem Payment Information Display atau PID. Terakhir, mengirim voucher terkait persekot, single payment, dan SPJ ke unit accounting menggunakan sistem. Bisa dilihat di sini ada flowchart unit budgeting. Yang selanjutnya yaitu ada unit accounting. Yang pertama yaitu menerima voucher terkait SPJ, persekot, dan single payment dari unit budgeting. 2. Menerima voucher terkait pembayaran biasa. 3. Voucher yang diterima diverifikasi. 4. Menginput voucher ke dalam sistem analisis dan program development atau SAP. 5. Voucher diotorisasi oleh pejabat unit accounting. 6. Mengirim voucher terkait persekot, pembayaran biasa, dan kontrak ke Vice President of Accounting dan Budgeting atau FAC menggunakan sistem PID. Terakhir, mengirim voucher terkait SPJ ke unit research menggunakan sistem PD. Di sini ada flowchart unit accounting. Selanjutnya yaitu Vice President of Accounting and Budgeting atau FAC. Yang pertama yaitu menerima voucher terkait pembayaran biasa, persekot, dan kontrak dari unit accounting. 2. Mengecek ulang voucher. 3. Mengotorisasi voucher. 4. Mengirim voucher ke unit research menggunakan sistem PID. Di sini ada bagan flowchart FAC. Yang selanjutnya yaitu unit research. Yang pertama yaitu menerima voucher berkenan dengan pembayaran biasa, persekot, dan kontrak yang telah diotorisasi oleh Vice President Accounting and Budgeting. 2. Menerima voucher terkait SPJ dan unit accounting. 3. Memisahkan antara voucher yang pembayarannya dilakukan dengan transfer dan dilakukan dengan nota pembayaran kas. 4. Melakukan input voucher. 5. Menyerahkan voucher ke Vice President of Treasury atau FTR, Senior Office of Treasury, dan Manager Treasury untuk diotorisasi. Terakhir, mengirim voucher yang telah diotorisasi ke kasir menggunakan sistem PID. Ini selanjutnya ada flowchart unit research. Terakhir ada kasir. Yang pertama yaitu menerima voucher yang telah divalidasi oleh Vice President of Treasury atau FTR, Senior Office of Treasury, dan Manager Treasury. Yang kedua, voucher ditandatangani oleh UST yang bersangkutan. 3. Mengeluarkan slip pembayaran. Di sini ada voucher kasir. Selanjutnya yaitu prosedur pengeluaran kas pada Yayasan Amal Abadi ini tidak menggunakan dana kas kecil. Semua transaksi pengeluaran kas dilakukan menggunakan voucher. Prosedur pengeluaran kas yang dilaksanakan Yayasan Amal Abadi sudah tersusun dengan baik, sehingga identifikasi siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengeluaran kas dapat dilakukan lebih mudah dan pengeluaran kas akan menjadi efektif. Selanjutnya adalah bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan kegiatan magang yang telah saya lakukan di Yayasan Amal Abadi, memberikan kesimpulan bahwa keterangan tentang prosedur akuntansi khususnya mengenai sistem pengeluaran kas yang terjadi Yayasan Amal Abadi. Maka penulis mengemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan prosedur pengeluaran kas yang terjadi pada yayasan ini. Kegiatan pengeluaran kas pada Yayasan Amal Abadi dilakukan oleh beberapa unit yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu unit budgeting bertugas mengecek ketersediaan anggaran, unit accounting yang bertugas menginput voucher pengeluaran kas ke sistem analisis dan program development atau SAP, Vice President of Accounting dan Budgeting atau FIC yang bertugas mengotorisasi voucher. Unit research bertugas memisahkan antara voucher yang pembayarannya dilakukan dengan transfer dan dilakukan dengan nota pembayaran atau kas, dan staf yang bertugas mengeluarkan slip pembayaran.
Staf keuangan juga diharuskan menyiapkan form tanda terima yang ditandatangani oleh staf unit spesifikasi teknis atau UST yang mengajukan voucher. UST adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas usulan user, mengusulkan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, melaksanakan serta melaporkan realisasinya. Prosedur pengeluaran kas yang dilaksanakan Yayasan Amal Abadi sudah tersusun dengan baik, sehingga identifikasi siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengeluaran kas dapat dilakukan lebih mudah dan pengeluaran kas akan menjadi efektif. Saran, berdasarkan kesimpulan yang diperoleh mengenai sistem pengeluaran kas pada Yayasan Amal Abadi, penulis merumuskan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengeluaran kas. Saran tersebut diantaranya yaitu untuk meningkatkan kualitas sistem pengeluaran kas, perlu memperhitungkan struktur organisasi yang dengan cara membuat job description dan job specification, tugas yang jelas dalam organisasi, membuat dokumen kebijakan dan prosedur tertulis dalam melaksanakan tugas-tugas referensi dari semua anggota organisasi. Penulis menyarankan pada yayasan untuk dapat membuat struktur organisasi yang jelas dan struktur dengan baik. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Jadi ada satu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan dengan mengetahui struktur dengan baik. Maka para karyawan dapat meningkatkan kegiatan kerja untuk meningkatkan kualitas sistem pengeluaran kas yang dimiliki oleh yayasan. Selanjutnya yaitu bab 6 refleksi diri. Refleksi diri dalam pertama bekerja penulis langsung diberikan arahan dan tugas yang akan dilakukan selama bekerja. Meskipun penulis kurang mengerti dalam bekerja pada Yayasan Amal Abadi karena banyak sekali yang harus dikerjakan tentunya dalam mengelola keuangan dan mengelola administrasi pada Yayasan Amal Abadi. Supervisor yang sangat baik membantu penulis sehingga penulis bisa terbiasa dalam hal bekerja pada Yayasan Amal Abadi ini. Tak hanya itu, karyawan-karyawan pun sangat ramah-ramah dan membantu penulis dalam hal apapun. Penulis diberikan banyak kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dari divisi keuangan seperti melakukan pencatatan dan pengeluaran kas. Selain itu, penulis juga banyak belajar melalui sesi mentoring, belajar mengenai dasar-dasar akuntansi dan keuangan. Tidak hanya itu, penulis menjadi paham bahwa dalam dunia pekerjaan bahwa tanggung jawab adalah kunci utama dalam menjalankan tugas. Dan bekerja sama dalam tim adalah satu kunci dari keefektifan dan keefisienan dalam menyelesaikan pekerjaan. Suasana para pegawai yang sangat ramah dan baik menjadikan penulis sangat nyaman dalam bekerja pada Yayasan Amal Abadi dan lebih cepat beradaptasi pada karyawan lainnya. Terima kasih. Sekian pada presentasi saya yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.